Shalom, dimanapun Anda berada pada hari ini, kita berjumpa lagi di dalam Renungan Tengah Minggu yang saya beri judul Ketaatan. Di dalam Ulangan pasalnya yang ke-28 ayat yang pertama mengatakan, jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan meninggikan kamu di atas segala bangsa-bangsa di bumi. Kekristenan tidak bisa dipisahkan dari ketaatan, sebab kekristenan adalah hidup dalam kehendak Tuhan dan bukan hidup seturut kehendak manusia. Karena itu diperlukan ketaatan hati untuk menyangkal diri. Artinya mau menaklukkan diri sepenuhnya kepada kehendak Tuhan. Sebagai orang percaya, Alkitab mengajarkan kepada kita untuk hidup taat bahkan dalam segala perkara. Bahkan iman kita sendiri akan bersaksi bahwa Kristus selalu memberikan hal-hal yang menyenangkan bagi kita umatnya yang mau hidup dalam ketaatan. Di dalam Alkitab kita jumpai beberapa hal penting mengenai apa arti dari ketaatan itu. Di antaranya, yang pertama, ketaatan adalah tanda bahwa tidak mampu berjalan dengan kekuatan sendiri. Di dalam Ulangan pasalnya yang keempat ayat 30-31 mengatakan, apabila engkau dalam keadaan terdesak dan segala hal ini menimpa engkau di kemudian hari, maka engkau akan kembali kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya. Sebab Tuhan Allahmu adalah Allah penyayang. Ia tidak akan meninggalkan atau memusnahkan engkau, dan Ia tidak akan melupakan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Kita taat bukan karena tidak ada pilihan, juga bukan karena takut, tetapi kita taat karena sadar bahwa kita tidak mampu berjalan dengan kekuatan sendiri. Hidup ini tanpa Tuhan tidak ada arti, bahkan binasa. Yang kedua, bukti bahwa kita percaya akan janji-janji Allah yang disediakan bagi kita. Dalam kitab Ulangan pasalnya yang ke-11 ayat yang ke-27 sampai ayat yang ke-28 mengatakan demikian, berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang ku sampaikan kepadamu pada hari ini. Ayat yang ke-28 mengatakan, dan kutuk jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, dan dengan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Ingat, Allah tidak pernah ingkar janji. Ia selalu menggenapi janji-janjinya tepat pada waktunya. Hal yang sama akan dilakukan Allah bagi kita yang taat dan setia berjalan di dalam kehendaknya. Yang ketiga, ketaatan kita tidak boleh terpengaruh oleh hal-hal yang dahsyat dan luar biasa. Dalam kitab Ulangan pasalnya yang ke-13 ayat yang pertama dikatakan demikian, apabila di tengah-tengahmu muncul seorang nabi atau seorang pemimpin dan ia memberitahukan kepadamu suatu tanda atau mujizat, dan apabila tanda atau mujizat yang dikatakannya kepadamu itu terjadi dan ia membujuk, mari kita mengikuti Allah lain yang tidak kau kenal dan mari kita berbakti kepadanya, maka janganlah engkau mendengarkan perkataan nabi atau pemimpin itu. Sebab Tuhan Allahmu mencoba kamu untuk mengetahui apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Tuhan Allahmu harus kamu ikuti, kamu harus takut akan Dia, kamu harus berpegang pada perintahnya, suaranya harus kamu dengarkan, kepadanya kamu harus berbakti dan berpaut. Nabi atau pemimpin itu haruslah dihukum mati karena ia telah mengajak murtad terhadap Tuhan Allahmu yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir dan yang telah menebus engkau dari rumah perbudakan dengan maksud untuk menyesatkan engkau dari jalan yang diperintahkan Tuhan Allahmu kepadamu untuk dijalani. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Ketaatan harus dilandasi dengan iman, karena iman membuat kita dapat mempercayai hal-hal yang belum kita lihat dan membuat kita tidak goyah di dalam pengharapan sekalipun harus melalui ujian berat. Yang keempat, ketaatan bukti keakraban antara kita dengan Allah kita. Itulah yang dikatakan oleh Ulangan pasalnya yang ke-27 ayat yang ke-9
dan ayat yang ke-10 mengatakan demikian. Juga berbicaralah Musa dan imam-imam orang Lewi kepada seluruh orang Israel. Diamlah dan dengarkanlah hai orang Israel. Pada hari ini engkau telah menjadi umat Tuhan Allahmu. Sebab itu engkau harus mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan perintah dan ketetapannya yang ku sampaikan kepadamu pada hari ini. Pasti setiap kita ingin menyenangkan hati Tuhan. Keakraban kita dengan Tuhan akan membuat kita dapat mengerti hal-hal yang dapat menyenangkan hatinya. Kunci untuk meraih berkat Tuhan adalah ketaatan. Karena ketaatan berbicara tentang sikap hati yang mau tunduk kepada Tuhan. Kesimpulan saya di dalam renungan hari ini, ketaatan adalah sesuatu yang terkadang sulit untuk dilakukan. Karena ketaatan adalah berbicara mengenai mematikan kehendak pribadi dan menaklukkan diri sepenuhnya untuk berjalan dalam kehendak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, hamba-Mu berdoa pada hari ini, lewat renungan ini, kami belajar bahwa sebuah ketaatan itu akan memengaruhi kehidupan kami untuk mengenal akan Engkau. Itu sebabnya Tuhan antarkan kami, bawa kami ya Allah, lingkupi setiap kami dengan kehidupan yang taat kepada-Mu ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur menyerahkan seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Pimpin tuntun kehidupan mereka dalam berjalan dalam ketaatan, sehingga mereka hidup dalam takut akan Engkau. Berkat Tuhan dicurahkan atas orang yang mendengarkan firman ini. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. Amin.